Selamat pagi semua. Perkenalkan, Andika Fadlansyah, Teknik Sipil 2017, anggota aktif IKM FTI 2017, sebagai Kepala Bidang Kastrat BEM FTI 2020. Kenalkan, nama saya Fajar Bayu, Teknik 2017, anggota aktif IKM FTI 2017, sebagai Wakil Kepala Bidang Kajian Aksi Strategis. Perkenalkan, saya Raka Runisa, Arsitektur 2018, sebagai Wakil Kepala Bidang Kajian dan Aksi Strategis BEM FTI 2020. Yang pertama, untuk pencapaian arah bidang atau koordinator bidang. Arah dari ketua yang pertama, mengkoordinasikan mekanisme penyikapan isu-isu internal dan eksternal IKM FTI secara inklusif. Untuk triwulan ini tercapai. Kita sudah melakukan sospolnet sampai akhir triwulan. Yang kedua, mengkoordinasikan pekerjaan substansif dan komprehensif yang disepakati oleh IKM FTI tercapai juga. Yang ketiga, mengkoordinasikan dan mengkonsepkan mekanisme eskalasi isu dan gerakan strategis secara relevan dan kreatif tercapai. Yang keempat, mengkoordinasikan iklim dan kegiatan pengembangan wawasan berpikir yang ditujukan untuk anggota IKM FTUI belum tercapai. Karena ini tercapainya kalau kita udah ngelakuin proker di Skantek. Oke, lanjut. Yang kelima, mengoptimalisasi media digital sebagai kanal penunjang eskalasi isu yang telah disepakati. Pencapaiannya adalah tercapai. Yang keenam, merancang RPJPB dan blueprint bersama bidang organisasi R&D. Pencapaiannya belum tercapai. Yang ketujuh, minimal 1 kali konsolidasi bidang setiap triwulan sepanjang kepengurusan. Belum dapat diukur. Karena belum berakhir masa jabatannya, dan kami sudah melakukan konsolidasi bidang sebanyak 1 kali. Yang ke-8, mengikuti dan menjaga hasil kesepakatan rembuk teknik capai. Yang ke-9, minimal 2 kali setiap triwulannya mengadakan rapat koordinasi bidang di IMD atau IMPI. Capaiannya adalah tercapai. Berikutnya ada pencapaian arahan atau koordinator bidang. Yang pertama ada melaksanakan plan do check act atau style and control pada bidang kastrat, itu belum tercapai karena prokernya belum berjalan, jadi belum bisa diukur. Nah, evaluasinya itu untuk lebih matangkan rencana untuk kedepannya. Dan yang berikutnya ada cara proaktif berkoordinasi dengan stakeholder internal IKM FTUI terkait sebagai manifestasi BEM FTUI sebagai katalis yang responsif dan harmonis. Itu sendiri udah tercapai karena koordinasinya juga, evaluasinya itu juga koordinasi berjalan dengan cukup baik, namun harus lebih fleksibel mengingat kondisi yang ada sekarang PJJ ini. Berikutnya ada restoran ketua. Yang pertama, yang untuk triwulan 1, Diskantek tidak jadi dilaksanakan karena pandemi yang ada, dan tidak memungkinkan kegiatan untuk terlaksana. Kemungkinan besar Diskantek akan diadakan di triwulan 3, sedangkan triwulan 2 diisi dengan kegiatan atau propaganda yang bersifat daring. Selain itu, untuk kegiatan internal juga kita ada pelatihan bidang untuk BPBP, jadi difokusinya ke internal aja. Terus lanjut lagi, meskipun begitu, tidak menutup kemungkinan rencana bisa berubah menyesuaikan kondisi yang ada. Nah, untuk analisis SWOT bidang, S-nya itu strength kita BP responsif dan inisiatif, rentranya lebih banyak mendorong BP untuk bersuara baik di Rabbit maupun di grup, walaupun sekarang juga udah responsif banget. Terus yang weakness-nya ada bahasan masih terlalu mendasar dan belum masuk hal-hal yang bersifat eksekusi. Makanya sekarang renceranya lebih banyak memantik pembicaraan tentang topik terkait yang boleh tersebut rangkam, baik yang sedang berlangsung maupun yang berkaitan dengan core competence. Terus untuk opportunity-nya ada cukup banyak isu yang sedang panas dan bisa dibahas atau dikaji. Renceranya itu dengan memperdalam isu yang ada, dan thread-nya itu karena pandeminya masih belum tahu juga kelarnya kapan dan sangat tidak terduga gini, jadi membuat arah geraknya butuh penyesuaian ulang. Nah, restranya itu memperbanyak Rabbit dan koordinasi bersama IMD IMPI. Oke, gambaran umum koordinasi BPH dengan BP. Koordinasi sudah cukup baik dengan adanya konsolidasi dan beberapa arahan di antara bahkan cukup inisiatif dalam menuangkan ide dan sarannya. Dalam keseharian pun BP sudah cukup terbuka kepada para BPH. Koordinasi BPH dengan BPH. Koordinasi dengan Sosling berjalan baik, terbukti dengan adanya propaganda kolaborasi seperti hari akhir kemarin. Namun proker besar harus dirombak karena pandemi yang ada. BPH Kastra juga berkoordinasi dengan baik dengan BPH Media terkait poster, publikasi yang ada. Begitupun koordinasi dengan BPH Bidang secara keseluruhan. BPH Kastra cukup terbuka terkait progres dan masalah yang dimiliki terkait program kerja sehingga saling bisa mendapat atau memberi inputan terhadap satu sama lain. Oke, jadi
untuk triwulan ini, Kasrat tidak memiliki proker yang berjalan. Seharusnya kita ada proker di Skantek, tapi kita memutuskan untuk diundur untuk triwulan 3. Tapi di sini tidak menutup kemungkinan untuk kita Kasrat menyiapkan sebuah propaganda atau diskusi daring. Cuman sejauh ini masih dalam tahap perencanaan. Kesimpulannya, di Skantek tidak bisa dilakukan triwulan ini karena adanya pandemi, sehingga kemungkinan diundur ke triwulan 3. Meskipun begitu, tetap harus disesuaikan dengan kondisi yang akan datang. Untuk rencana strategis bidang, triwulan 1 untuk tahun depan. Karena untuk triwulan ini, karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk berkumpul dalam jumlah banyak, makanya di Skantek dipindah ke triwulan 3. Tapi misalnya tahun depan, ya semoga udah enggak, tetap bisa dijalanin. Untuk TW selanjutnya, progres terakhir sampai di tahap detailing teknis dan tema untuk Renstra berikutnya bisa dengan detailing pembicaraan dan pembuatan beberapa plan untuk menghadapi segala kemungkinan yang ada. Karena di Skantek tidak jadi diadakan triwulan 1, materi yang akan dikaji lebih dalam lagi dari segi teknis disiapkan lebih matang. Sekian presentasi dari Kasrat. Terima kasih. Terima kasih.